Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Apa kabar kawan-kawan semua? Tentunya sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas apa saja hal terberat saat galbay pinjol. Nah, apa saja yang paling berat saat Anda dalam situasi gagal bayar pinjaman online. Di sini juga akan dikasih nanti trik-triknya seperti apa. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Galbay pinjol atau gagal bayar pinjaman online adalah salah satu situasi yang terburuk yang saat ini terjadi, khususnya untuk nasabah-nasabah yang macet tidak bisa melakukan pembayaran pinjaman online. Dan ini menjadi sesuatu frustasi tersendiri. Bahkan ini udah terjadi frustasi massal ya. Banyak banget gelombang-gelombang nasabah-nasabah yang melapor, mengadu ke OJK, ke beberapa forum diskusi terkait dengan masalah-masalah teror yang mereka hadapi. Ini tentu adalah permasalahan serius yang harus tentunya pemerintah wajib turun tangan, wajib menciptakan kondusivitas, wajib menenangkan masyarakat yang diteror bertubi-tubi oleh para pelaku pinjaman online ini, baik legal maupun ilegal. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas hal terberat apa sih yang dihadapi oleh nasabah saat gagal bayar pinjol tersebut, dan hal apa saja yang harus dilakukan untuk mentreatment nasabah, psikologisnya dikembalikan, mentalnya kembali dikuatkan. Nah, di sini saya akan mengupas tuntas permasalahan-permasalahan seperti ini dengan harapan bahwa nasabah-nasabah yang menonton video saya ini, debitur yang menonton video saya ini, semoga dicerahkan, semoga dibooster mentalnya agar lebih kuat lagi menghadapi hari-hari pada saat gagal bayar pinjol. Untuk menyemangati saya agar saya tetap berada dalam kebersamaan bersama kalian, saya mohon banget untuk didukung channel saya agar makin berkembang dan makin menyentuh teman-teman yang non jauh di sana yang belum mendapatkan video-video saya. Subscribe ya channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar video-video terbaru, 2 video loh terbaru setiap hari, Anda bisa mendapatkan notifikasinya langsung di HP Anda. Jadi nggak usah nyari-nyari, langsung ada notifnya di HP Anda. Itulah fungsi dari tombol lonceng. Dan bagi teman-teman yang merasakan bahwa video-video saya ini sangat bermanfaat dan memberikan motivasi sekaligus edukasi buat kalian, silahkan kalian share ke berbagai media sosialmu. Insya Allah ini adalah merupakan salah satu pahala jariah yang akan kalian dapatkan. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, saya akan mulai bahas teror demi teror yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya nasabah pinjol. Ini adalah sesuatu yang mengerikan ya. Banyak sekali laporan-laporan yang kebetulan saya membuat salah satu wadah, tempat bernaungnya, tempat berdiskusi, tempat sharing, tempat curhat yang namanya korban-korban pinjol baik legal maupun ilegal, yaitu dalam satu paguyuban, yaitu Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia. Nah, paguyuban ini didirikan oleh saya untuk benar-benar menampung, dan dalam paguyuban ini tuh sama sekali ini adanya di FB ya, di Facebook ya, dan di sini sama sekali tidak ada spam pinjol, joki pinjol, DC pinjol, atau apapun yang berbau dengan joki-joki penawaran, sales pinjol. Dan ini saya ciptakan untuk membuat grup ini aman, grup ini steril, dan semua korban-korban itu bisa bercerita dengan lapang, dengan tanpa ketakutan, tanpa khawatir bahwa mereka dimata-matai oleh para DC atau para pinjol. Dan insya Allah di grup ini Anda aman ya. Dan saling melaporkan. Kalaupun ada kedapatan, ada nih yang nawarin joki hapus data atau apa, mereka langsung melaporkan. Jadi member-member ini saling melaporkan. Silakan Anda join di Facebook grup Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia. Ada linknya di kolom deskripsi. Silakan Anda klik ya linknya, dan Anda jawab saja nanti berbagai pertanyaan yang diajukan saat Anda masuk grup ini. Ini semata untuk keamanan Anda, agar tidak mudah lolos bagi joki-joki atau desa-desa pinjol masuk ke grup ini.
Kita bahas langsung ke topiknya. Ini banyak sekali hal-hal yang terberat yang dihadapi oleh para nasabah yang saat ini sedang gagal bayar. Nasabah-nasabah ini benar-benar dihantui, nasabah-nasabah ini benar-benar merasa tercekam. Mereka bingung mau ngapain. Banyak sekali curhatan-curhatan yang dilayangkan oleh para nasabah ini ya. Ini saya bacakan. Ini saya bacakan ya. Assalamualaikum. Punten Bapak, saya sudah terpuruk dengan ancaman pinjol sampai hidup saya tidak tenang. Sampai saya sakit Pak gara-gara pinjol. Saya ingin solusinya, saya harus bagaimana? Saya melihat channel YouTube Bapak sampai saya nangis. Seperti itu ya. Dan di sini juga dia bilang bahwa tadi pagi saya habis-habisan di teror pinjol sampai tadi saya mempunyai pikiran pengen kabur dari rumah. Tapi begitu saya melihat anak-anak saya merasa sedih melihat mereka. Mohon petunjuknya Pak. Oke. Hal-hal seperti ini banyak sekali didapat ya. Jadi ketika saya mengelola atau mengasuh grup paguyuban melawan pinjol, baik itu yang ada di WA, yang ada di WA itu sangat privasi sekali, sangat VVIP karena tidak mudah untuk teman-teman bisa bergabung ke sana karena ini ada grup yang sangat saya jaga dan grup ini hanyalah orang-orang yang benar-benar beban mentalnya sudah sangat rapuh, sudah hancur, benar-benar hancur, baru saya masukkan ke sini untuk di treatment ya, dengan harapan mereka bisa di sana saling sharing dengan sesama korban pinjol yang parah-parah biasanya ya, yang udah mau bunuh diri, yang udah stres, yang udah nggak bisa makan, semuanya ada di sana ya di grup WA. Tapi saya tidak bisa memasukkan kalian semua ke grup sana karena keterbatasan. Kuota WA itu terbatas sekali, hanya 256 member. Jadi saya tidak bisa memasukkan. Teman-teman bisa silakan gabung aja di grup Facebook ya. Dan kalau kita lihat, kenapa masyarakat itu sangat-sangat khawatir, sangat takut dan mencekam sekali dengan teror ini saya perlihatkan. Salah satu saja ya, beberapa saja akan saya lihatkan. Nih seperti ini. Saya tayangkan ini dari nomor DC-nya 0895 1810 9108. Apa perlu gue melakukan penagihan ke kontak yang ada di handphone Anda sekarang bangsat? Katanya kan. Anda mau coba lari dari hutang, mana tanggung jawabmu? Bangsat, Anda memang benar-benar seorang manusia yang juga tidak bertanggung jawab. Seperti Anda binatang yang sudah kenyang lalu pergi. Bahasanya itu loh, bahasanya. Anda bisa lihat ya. Saya teruskan membaca. Ingat, hidup tidak selamanya di dunia dan hutang wajib dibayarkan tanpa ada alasan apapun. Semoga keluarga Anda kenyang dengan uang haram yang Anda curi. Lalu ada juga yang lain nih, saya tampilkan ya, supaya lebih cepat. Kalau punya utang, tahu diri dikit, dibayar dan selesaikan. Kewajiban Anda jangan sampai jam 17.00 masih belum ada konfirmasi pembayaran, saya konfirmasi ke kontak darurat Anda. Lalu ditanya, dijelaskan ini dari mana? Saya punya utang apa dengan Anda? Benar-benar harus kami konfirmasi. Benar-benar sudah tidak peduli terhadap kewajiban dan data pribadi Anda. Saya nggak ada urusan, kata orang nasabahnya, dengan orang gila seperti Anda. Itu kalau nasabahnya berani, tapi kalau nasabahnya jiper, nggak berani, ngeri. Ini ancaman-ancaman dan teror-teror yang sering diterima oleh para nasabah, baik legal maupun ilegal. Kalau ilegal itu sudah tahu ya, mereka nggak akan pernah ngeri dengan melayangkan chat-chat seperti ini. Tapi kalau legal sih mereka biasanya ngerem. Dan mereka biasanya tidak akan pernah menyebutkan identitasnya. Identitas dari aplikasi mana, dari agensi mana, mereka akan nggak pernah menyebutkan. Dan ini benar-benar sudah tingkat parah. Dan ini saya sih bilangnya ini udah merupakan suatu pandemi ya. Pandemi yang begitu menakutkan bagi para debitur pinjol yang saat ini sedang gagal bayar. Mereka diteror sedemikian rupa, mereka diintimidasi sedemikian rupa, sehingga mereka benar-benar dalam situasi yang sangat sulit. Mau ngadu kemana? Mereka mau bicara kemana? Ada rasa takut, rasa malu, akhirnya mereka pendam sendiri. Dan ada yang sampai kasus terjadi beberapa bulan yang lalu di Depok sampai mengakhiri hidupnya hanya gara-gara sudah stres, sudah tidak bisa berbuat apapun gara-gara dia bingung mau bayar seperti apa, hutangnya makin numpuk, ditagih bertubi-tubi seperti ini ya. Seperti ini, kalimat-kalimat yang kasar dan akhirnya menyelesaikan hidupnya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi kepada kalian. Kalian masih banyak sekali ya kesempatan untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini tanpa Anda harus dipusingkan. Nanti saya akan kasih treatmentnya seperti apa. Nanti saya akan kasih boosternya bagaimana untuk menyiasati hal-hal seperti ini. Ini bisa disiasati kok teman-teman. Jangan Anda ambil jalan pintas, apalagi Anda melakukan cara-cara mengambil utangan atau gali lubang tutup lubang. Itu lebih bahaya. Itu makin menganga nanti. Dan masalah Anda makin menumpuk dan akhirnya Anda sama sekali tidak bisa menyelesaikan. Dan itu makin berat.
Dan hal yang kedua, ya, selain tadi dengan kalimat-kalimat kasar yang dilayangkan oleh para DC, dari teror-teror dan intimidasi, ini hal yang kedua yang paling pelik banget. Dan ini benar-benar banyak sekali dialami oleh beberapa nasabah atau debitur pinjol, yaitu mereka takut kepada pasangannya karena mereka tidak jujur. Awalnya mereka tidak jujur dan itu benar-benar terberat dalam hidupnya. Lebih berat daripada dia harus diteror oleh DC karena dia semakin hari, setiap hari makin bingung. Saya belum jujur kepada pasangan, ini harus bagaimana? Saya belum jujur, saya takut. Ketika suami takut, saya ngeri Pak katanya. Saya ngeri. Andaikan suami tahu saya berhutang pinjol tanpa sepengetahuannya, tanpa saya runding dulu, tiba-tiba suami marah besar, lalu dia menceraikan saya. Nah, itu hal yang terberat. Hal yang terberat. Jadi inilah gitu kan, yang boleh dibilang hal yang membuat ibu-ibu, emak-emak yang tiba-tiba menjadi nasabah pinjol, baik legal atau ilegal, itu menjadi stres. Dia udah nggak bisa berbuat banyak. Itu bisa kurus bisa kurus kering kalau mikirin seperti itu. Lagi ngosipin saya ya. Itu bahkan salah satu guru ya pengajar di sekolah dasar itu sampai nggak bisa makan katanya gara-gara bingung menghadapi hal teror-teror seperti ini. Dan beberapa member yang ada tergabung di dalam grup WA saya itu hampir semuanya untuk ibu-ibu ini diantaranya itu tidak pernah jujur kepada pasangannya. Dan alhamdulillah ketika saya kasih tahu bahwa tetap harus jujur. Apapun ceritanya tetap harus jujur. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana caranya, treatmentnya bagaimana untuk menghadapi situasi seperti ini. Oke, nah yang ketiga, yaitu hal yang paling terberat dan paling ditakuti adalah didatangi oleh DC pinjol. Nah, itu hal yang paling menakutkan lah, hal yang paling ngeri. Makanya sering nanya, kira-kira DC pinjol di daerah Jawa Tengah, di Sidoarjo, di Ujung Pandang itu ada nggak ya? Di kabupaten ini sampai nggak ya? Ditagih nggak ya? Ke hari keberapa DC pinjol datang? Hari keberapa DC pinjol yang menunggak di hari keberapa akan hadir? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan dan kekhawatiran-kekhawatiran yang terberat yang dialami oleh nasabah-nasabah gagal pinjol. Ada 3 tadi ya. Pertama, kasarnya penagihan. Kedua, Anda tidak bisa jujur dengan pasangan. Itu berat banget. Ketiganya, pikiran yang terberat juga. Ini DC datang nggak ya ke rumah? Nah, ini semua 1, 2, dan 3 tersebut akan saya kupas di video kali ini. Simak! Oke, yang pertama tadi teror-teror kasar yang Anda terima dari WA ya, dari berbagai media yang ada di handphone Anda ada di SMS, Anda di SMS ya, ada di WA juga, di WhatsApp, ada juga di telepon. Nah, untuk mengcounter, untuk menghandle hal-hal seperti ini ada beberapa cara dan trik. Nah, apa diantaranya yaitu Anda kondusifkan seluruh kontak di handphone Anda kondusifkan seluruh media sosial Anda agar semua orang-orang yang ada di kontak handphone Anda, di kontak WhatsApp Anda, yang ada di seluruh media sosial Anda, di Facebook Anda, di Instagram Anda, mengetahui bahwa Anda sedang dihack. Nah, ini saya contohkan ya, salah satu member. Ini saya contohkan. Nih, membuat status bahwa handphonenya dibajak. Anda baca aja nih, saya bacakan ya. Ini saya tutup nama akunnya, saya tutup. Hati-hati penipuan online. Data kontak WA saya sudah dihacker. Mungkin ada yang mengirim pesan ke seluruh kontak WA saya, harap tidak merespon. Abaikan, dihapus, dan segera diblokir. Terima kasih. Keren ya, keren. Ini benar-benar dijalankan. Dan ini sangat keren. Saya benar-benar kagum. Ini berarti nasabah yang mau memperbaiki situasi dan kondisi serta keadaan. Lalu kita lihat status WA-nya nih. Ini status WA yang dia buat. Hati-hati penipuan online, data kontak saya sudah dihacker, harap diabaikan, dihapus, dan diblokir. Good. Lalu ada lagi nih, dia bikin lagi. Untuk informasi, data kontak saya sudah dihacker. Semua kontak di WA saya di-share berita hoax harap tidak merespon. Datanya dihapus dan nomornya segera diblokir. Terima kasih. Nah, ini juga ya. Ini teman-teman patut dijadikan contoh buat kalian menduplikat hal seperti ini, menduplikasi, mencontoh. Jadi kalimat-kalimat ini boleh kalian contoh. Kalian samakan aja nggak apa-apa. Biar kalian nggak pusing lagi, nggak bingung lagi. Kalian samakan aja. Dan kasih tahu ke semua teman-teman Anda. Coba cara seperti ini. Ini cara terampuh saat ini. Cara yang paling ampuh. Meminimalisir situasi
dan sedikit membuat situasi agak stabil, tidak terlalu chaos ya, bentuknya tidak terlalu chaos, tidak terlalu ya genting lah gitu kan. Dengan seperti ini, harapannya adalah semua kontak yang ada di handphone Anda, baik di WA, di WhatsApp, ataupun kontak-kontak ataupun teman-teman di akun-akun media sosial, di Facebook, di Instagram, mengetahui, oh jadi kalau misalnya ada yang nagih atas nama ini, teman saya ini, oh berarti emang ini datanya lagi dibajak, ya udah abaikan aja, langsung diblokir. Terus begitu ada yang mengetahui lagi, ada yang SMS menagih atas nama seseorang temannya itu, kebetulan temannya ada di dalam kontaknya, langsung dia bilang, oh iya ya, kemarin si ini udah ngasih tahu kalau kontaknya itu dibajak, dihacker sama orang untuk melakukan pinjaman utang. Oh ya udah, abaikan aja, abaikan, langsung diblokir. Itu terus menerus. Akhirnya, kalau hal ini dijadikan suatu cara atau teknik, insya Allah DC-DC ini akan stres dengan sendirinya. Nanti kalian bisa lihat, banyak sekali ruang-ruang perawatan di rumah sakit, banyak dengan DC-DC. Dan psikiater penuh. Stres mereka dengan sendirinya, stres. Nah, yang kedua, ini tentang pasangan. Stres terberat yang dialami oleh nasabah yang gagal bayar itu adalah dia tidak bisa bicara, tidak bisa mengungkapkan, dan tidak bisa berterus terang bagaimana caranya berterus terang kepada pasangan atau suaminya. Ini bingung dia, mau gimana? Dilema. Ketika saya jujur, saya ngeri marah habis-habisan suaminya. Atau mungkin yang terberat adalah diceraikan oleh suaminya. Ini sesuatu hal yang dilema. Tapi ibu-ibu semua di seluruh Nusantara yang menonton video saya ini, Anda bisa memulainya dengan cara-cara yang kecil-kecil dulu. Ini saya kasih contoh ya. Ketika Anda dalam situasi Anda lagi ngobrol nih sama suami. Ngobrol yang santai banget. Suami harus dilihat dulu moodnya ya. Sebelum mak-mak mau jujur ke si bapak, ke suaminya, Anda harus cari dulu situasi dan kondisi si suami ibu ini dalam kondisi yang benar-benar good dan baik. Jangan lagi moodnya jelek, diajak ngobrol, jangan dulu ya. Moodnya yang paling baik. Kasih kopi, dikasih minuman kesukaannya, dikasih makanan cemilan kesukaannya, jamu sambil nonton TV, relax, santai. Lalu mulai tuh ajak perbincangan. Pak, gitu kan, agak sulit banget ya sekarang ini, harga-harga makin naik, sayur-mayur naik, telur naik, apa naik, mulai tuh curhat, ya, gaya curhat emak-emak. Udah gitu, mulai menyentuh. Pak, ibu-ibu harus melihat dulu ya, bagaimana nih suami ini mukanya kayak gimana ya. Apakah responnya baik atau benar? Jangan sampai nanti baru aja ngomong kayak gitu udah langsung bilang, apaan sih minta uang belanja naik? Gitu. Jangan juga. Jangan diterusin kalau udah kayak gitu, ntar ribut. Kecuali misal suaminya langsung sayang disayang gitu kan. Sayang disayang langsung, ya ada apa sih mah atau ibu gitu kan. Ya mulailah Anda ungkapkan sedikit demi sedikit. Anda ungkapkan, Pak, sebenarnya saya tuh minta ampun, minta maaf kalau saya tuh udah lancang, udah mendahului Bapak, saya tuh sebenarnya ada pinjaman. What? Katanya kan, paling kayak gitu kan. Kenapa nggak ngomong? Dengerin ya, dengerin para ibu-ibu dan emak-emak yang bersalah saat ini ya, yang diduga melakukan tindakan kesalahan terhadap suami. Udah, Anda jangan terbawa emosi. Anda memang salah. Ngapain Anda harus emosi? Anda salah. Anda di sini adalah posisi yang paling salah. Anda posisikan diri sebagai terdakwa di sini. Udah nggak usah Anda merasa egonya tinggi. Anda jangan ngelawan, Bapak sih ngasih belanja kurang, makanya saya jadi nunggak, jadi pinjam di pinjaman online. Nggak usah. Anda cuma bilang aja, ya Pak, maafin Ibu ya, maafin. Ntar Bapak Ibu kasih jatah deh 3 kali gitu. 3 kali makan maksudnya, ngeres aja kalian. Jadi seperti itu, dirayu. Karena laki-laki itu butuh rayuan. Laki-laki itu butuh disanjung. Jadi dalam kondisi Anda meminta maaf, Anda jangan egonya dinaikkan, tapi ego Anda diturunkan serendah mungkin agar lawan Anda bicara, suami Anda itu tidak naik tensi emosinya. Baik-baikin dalam kondisi seperti itu. Lalu mulai itu bicara. Ya, saya seperti ini melakukan karena situasi, Pak, gitu kan. Coba Anda baik-baik, insya Allah suami akan menerima. Anda benar-benar peluk suami dengan penuh kasih sayang dan penuh permohonan maaf. Anda bilang, ini ibu sangat menyesal, ini mama sangat menyesal. Lakukan itu. Insya Allah suami Anda akan menerima. Insya Allah, saya selalu mendoakan seperti itu. Nah, ini yang ketiga.
yang terberat saat menjalani gagal bayar pinjaman online adalah Anda takut didatangi oleh DC pinjol yang datang tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke rumah. Bagaimana cara mengatasinya? Mengatasinya adalah dari mental Anda sendiri. Mental Anda harus dirubah. Mental Anda bukan lagi mindset bahwa kapan DC akan datang ke rumah. Jangan. Harusnya dirubah bukan kapan DC akan datang ke rumah. DC, kalau datang ke rumah, mau gue sambut. Nah, itu. DC kalau datang ke rumah mau buatin kopi. DC datang ke rumah mau buat gue kasih kue. Mau gue kasih makanan. Jamu mereka. Itu mindset berarti Anda benar-benar menganggap bahwa DC ini adalah bukan sesuatu yang mengerikan. DC itu adalah teman, DC itu adalah sahabat. Walaupun mereka sebenarnya mengerikan gitu kan, mengerikan bagi Anda yang gagal bayar. Ya, jadi tanamkan dalam mindset dalam otak Anda, dalam diri Anda bahwa DC datang jangan pernah ditakuti. Mereka sebenarnya itu melakukan tugas ya. Kalau kalian tahu mereka itu sebenarnya melakukan tugas. Apalagi DC yang datang itu bukan DC ilegal. Ingat ya, bukan DC ilegal. DC ilegal yang caci maki di handphone, di WA, di SMS. Itu dipastikan 1000% tidak akan pernah datang. Kalian harus memberikan identitas lengkapnya. Yaitu ada ID card, ada KTP yang harus sama namanya. Lalu Anda juga harus memeriksa yang namanya surat tugas. Di dalam surat tugas itu ada identitas penerima tugas, ada identitas pemberi tugas, ada juga identitas nasabah berikut alamat yang jelas. Dan di dalam surat tugas itu harus tercantum nilai nominal tagihan. Dan di situ juga ada masa expired surat tugas tersebut. Paham ya? Jadi kalian tidak usah takut lagi. Nah, tadi yang saya kupas itu Anda nggak usah takut DC yang datang ke rumah ya. Anda terapkan poin-poin 3 poin tadi. Periksa ID card dengan KTP-nya wajib sama. Periksa juga surat tugasnya. Tadi saya sudah sebutkan detail seperti apa. Lalu yang ketiga, nah ini yang paling penting. Yang ketiga, kalau DC datang ke rumah. Tadi saya hanya sebutkan 2. Ini yang kuncian terakhir. Dijamin DC langsung ngibrit. Kenapa? Anda periksa apakah dia memiliki sertifikasi profesi penagihan? Nggak mungkin punya. DC-DC yang datang atau filkol-filkol yang datang nagih ke rumah-rumah nasabah itu hampir dipastikan tidak memiliki sertifikasi profesi penagihan. Anda boleh periksa dan Anda buktikan. Anda periksa dan buktikan omongan saya ini. Periksa kelengkapan ID card, surat tugas, dan ketiga, apakah mereka memiliki sertifikasi profesi penagihan. Wajib Anda periksa. Karena seluruh DC, seluruh filkol yang melakukan penagihan ke rumah nasabah wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan. Artinya mereka sudah memiliki lisensi untuk melakukan penagihan. Dalam arti mereka melakukan penagihan akan sesuai dengan regulasi dan SOP yang sudah ditentukan, khususnya oleh pemerintah. Seperti apa sih seorang DC? Mereka mengikuti ujian, teman-teman. Tidak semudah itu menjadi seorang DC, menjadi seorang filkol yang legal ya, yang resmi, yang diakui dan disertifikasi. Tidak semudah itu. Mereka mengikuti ujian, bahkan beberapa ujian yang sudah dilalui oleh para petugas juru tagih atau DC ini, itu banyak yang gugur, tidak lulus. Dan mereka akhirnya mengulang lagi. Lalu ikut ujian lagi, gagal lagi, mengulang lagi, seperti itu. Dan itu ada masanya, ada masa aktifnya berapa tahun si sertifikasi tersebut. Nanti setelah berakhir sertifikasinya itu akan diuji kembali. Apakah dia masih layak sebagai juru tagih seorang DC atau tidak. Nah seperti itu kawan-kawan. Tidak semudah itu seorang juru tagih bisa datang ke rumah Anda. Harusnya Anda lebih menjadi orang yang percaya diri untuk memeriksa DC-DC ini ya. Jadi DC yang harusnya takut datang ke rumah Anda. Jangan-jangan nih, saya datang ke rumah Ibu Marni, saya akan diperiksa nih, semua kelengkapannya. Itu yang harusnya terjadi, DC yang harusnya takut. Bukan Anda yang takut. Jadi harus dibalik sekarang. DC, juru tagih, atau filkol yang datang ke rumah Anda lah yang harusnya takut. Karena takut diperiksa oleh Anda. Anda sekarang udah nonton video-video saya. Beritakan ya, viralkan video-video saya ini dan informasikan ke semua teman-teman Anda yang sedang dalam kondisi gagal bayar. Agar mereka mengetahui bahwa jangan Anda pernah takut. Yang takut harusnya DC yang tidak membawa kelengkapan. Sekarang begini. Itu kan sertifikasi profesi penagihan itu seperti license. Itu kalau misalnya orang mengemudikan motor, SIM ya, itu wajib dimiliki kan, surat izin mengemudi. Itu license orang atau lisensi orang untuk berkendara di atas jalan raya.
wajib memiliki SIM. Sama artinya, si DC ini ketika akan melakukan penagihan wajib memiliki lisensi, bahwa mereka sudah diberikan lisensi untuk melakukan penagihan dan bersertifikasi. Artinya ketika mereka melakukan penagihan ke rumah nasabah, mereka harus mempertunjukkan, ini Bu, lisensi saya sebagai juru tagih. Saya berhak untuk menagih Ibu dan saya berlisensi. Dan saya sudah disertifikasi, saya sudah lulus. Itu seperti itu. Jadi mereka harusnya ketar-ketir, aduh si Ibu Marni kira-kira bakal nanyain kagak ya? Harusnya seperti itu, bukan Anda yang ketakutan, kebalik. Jadi pola-pola pikir masyarakat saat ini itu kebalik. Ini saya harus membalikkan keadaan. Jangan lagi DC yang ditakutin, tapi nasabah yang ditakutin oleh DC. Dibalik ya sekarang. Jangan DC yang ditakutin, tapi nasabah yang ditakutin sama DC. Karena dia akan diperiksa semua surat-suratnya oleh Anda ketika melakukan penagihan ke rumah Anda. Oke teman-teman semua, terima kasih Anda sudah menonton tayangan saya ini yang insya Allah memberikan edukasi yang baik buat kalian, insya Allah memberikan motivasi dan sekaligus memberikan booster buat kalian agar apa yang ada di pikiran saat ini, di pikiran kalian, kekalutan kalian, kekhawatiran kalian, itu kalian bisa buang sedikit demi sedikit sampai akhirnya benar-benar hilang. Banyakin nonton video-video saya ya, yang video-video saya yang terdahulu itu mudah-mudahan juga cocok buat kalian. Kalian bisa tonton bagian mana video-video saya yang bermanfaat buat kalian dan yang mana yang kira-kira sedang kalian hadapi, itulah yang kalian tonton. Silakan kalian tonton. Dan bagi teman-teman sekali lagi yang mau bergabung di grup Facebook Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia, itu wadah tempat berkumpulnya korban-korban pinjol baik legal maupun ilegal, silakan kalian klik tautan yang ada di kolom deskripsi. Silakan ya. Atau kalian yang mau bertanya dan tulis di kolom komentar apa pertanyaan kalian. Insya Allah kalau saya sempat, saya senggang, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Tapi kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang berbau dengan kapan Pak DC akan datang, saya pasti tidak akan pernah menjawab. Saya akan pernah menjawab DC kapan datang. Karena DC datang atau tidaknya, itu adalah kewenangan mereka DC-nya. Mereka yang punya tugas, mereka yang membawa surat tugas, mereka yang ditugaskan perusahaannya, mereka lah yang tahu kapan mereka akan berkunjung ke Anda. Jangan bertanya kepada saya, kapan DC akan datang, di hari keberapa DC akan datang. Saya bukan DC. Saya di sini memotivasi Anda sebagai motivator Anda, sebagai power booster Anda. Saya nggak punya sedikit pun ilmu kapan DC akan datang. Apa ada bocoran? Halo, halo, kapan ya DC akan datang? Masa saya nanya kayak gitu ke DC-nya? Si Ibu Marni tuh datengin. Nggak mungkin juga, gitu kan? Nggak mungkin juga. Jadi, saya tegaskan sekali lagi. Setiap pertanyaan Anda tentang kapan DC akan datang, saya tidak akan pernah menjawab. Anda cukup nonton video ini dari awal, pertengahan, sampai akhir, Anda akan ketemu jawabannya. Seperti apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nanti Anda tidak akan pernah pertanyakan lagi ketika Anda menonton video ini secara full, dari awal sampai akhir, benar-benar. Ini video saya buat benar-benar daging ya, benar-benar daging banget ini. Dan ini membuat Anda kaya akan wawasan, kaya akan ilmu kembali ya, insya Allah. Dan ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Teman-teman, saya merasa bahwa teman-teman saat ini yang sedang dalam kondisi gagal bayar tentunya rapuh, khawatir, dan merasa hidup sendiri. Ingat, kalian tidak sendiri. Kalian masih ada teman-teman lainnya yang senasib dengan kalian, yang serupa, dan saat ini benar-benar nasibnya sama dengan kalian. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Jadi saya mohon untuk teman-teman bisa lebih lagi menyikapi situasi dan keadaan dengan arif dan bijaksana. Jangan kalian dalam situasi seperti ini melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, panik. Apalagi sampai kepikiran saya mau bunuh diri. Nauzubillah min dzalik, teman-teman. Hindari hal-hal seperti itu. Ini adalah dosa-dosa yang sudah Allah perlihatkan ketika kalian membohongi pasangan kalian. Ketika kalian tidak jujur dengan pasangan kalian, inilah yang Allah perlihatkan, kalian menjadi panik, menjadi gusar, menjadi khawatir. Belum lagi ketika kalian sudah berdosa juga melakukan pinjaman online ini, akhirnya hubungan kalian retak dengan kawan-kawan yang sudah ditelepon ke kontak darurat, keluar kontak darurat. Ini adalah benar-benar sesuatu hinaan yang harus kalian terima. Siang menjadi hina, malam Anda gelisah, nggak bisa tidur. Yakin itu saya, malam Anda nggak bisa tidur dan gelisah. Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Istighfar kawan-kawan. Istighfar. Insya Allah
ketenangan akan datang, akan hadir dalam diri Anda. Minta ampun dan tobat, tobat-tobatnya tidak lagi mengulangi hal ini. Anda segera istiqomah, segera tancapkan dalam diri Anda bahwa Anda tidak akan lagi pernah membuka lembaran pinjol lagi. Tutup buku, tutup buku. Jangan pernah lagi menyentuh dunia pinjol. Insya Allah keberkahan akan selalu menyertai kalian semua. Dan Allah akan memberikan kemudahan atas setiap kegiatan usaha, pekerjaan kalian. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk para subscriber saya dimanapun berada. Terima kasih teramat sangat kalian penonton setia yang luar biasa militan menantikan video-video saya yang terbaru setiap harinya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan kemudahan dalam setiap aktivitas Anda. Dan semoga Allah memberkahi kalian semua. Terima kasih. Saya undur diri. Sampai ketemu dengan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!